Halo Sobat FTI, perkenalkan saya Arif Rizkuna dari Teknik Elektro. Selamat datang di podcast kedua Teknik Elektro. Hari ini saya kedatangan pemateri sekaligus narasumber hebat yaitu Bang Febri Suhartono. Thank you. Halo Thank you. Bang, Halo. gimana nih kabarnya Bang? Baik. Thank Nah, you. untuk teman-teman yang belum tahu Bang Febri Suhartono ini mempunyai jabatan dan backgroundnya seperti apa, mungkin bisa saya kasih tahu. Bang Febri ini saat ini menjabat sebagai GM Communication and Service and Solution dan CEO dari Asia Agro Digital ya Bang. Dan juga CTO dari PT Alamanda Sejati Utama. Iya, betul. Nah, ini background yang cukup mengesankan nih teman-teman. Untuk lebih lanjutnya kayak akan lebih menarik lagi, nanti kita berbicara lebih banyak lagi nih Bang. Siap. Nah, background dari elektronya sendiri Bang Febri ini angkatan 2000 di penjurusan komputer ya Bang. Betul. Nah, penjurusan komputer teman-teman cukup menarik juga kan. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang pengalaman Bang Febri dari awal masuk kuliah sampai sekarang mempunyai jabatan-jabatan yang cukup wah keren sih Bang. Thank you. Nah, kalau menurut Bang Febri nih Bang, ada gak sih cerita-cerita sedikit lah dari tahun 2000 sampai sekarang nih perkembangan teknik elektro khususnya di bidang komputer sendiri gimana? Oke. Perkembangan teknik elektro itu sebenarnya kalau sekarang semakin masif ya bisa dibilang, karena dulu waktu ada Pak Ferry, Pak Kuat dan dosen-dosen yang lain itu elektro itu lebih mengarah ke computer science. Nah, jadi makanya kan dulu Trisakti ada teknik informatika, ada teknik elektro ya. Kita dipisahkan dari informatika karena kita lebih mengarah ke computer science. Dan mata kuliah yang dulu saya dapat itu saat ini jadi punya fokusnya masing-masing. Kayak dulu ada expert system, ada AI, sekarang AI udah mulai booming lagi. Habis itu database dan sebagainya itu sudah punya mini world-nya sendiri. So hampir semua mata kuliah itu bisa dibilang sekarang levelnya yang tadinya kecil sekarang jadi di build up ke layer atas, sehingga masing-masing butuh skill set spesialisasi masing-masing sih. Itu yang gila. Jadi mau ambil spesialisasi dimanapun sekarang kelihatannya akan terbuka opportunity yang lebih gede, sehingga teman-teman yang ngambil elektrokomputer itu akan punya lebih banyak pilihan. Nah, tapi dilihat daripada itu juga, saya lihat kayak iOS Squad dan sebagainya juga teknologinya udah kemana-mana. Nah, itu akan lebih bagus kalau bisa disinergikan dengan yang lain. Itu sih kalau menurut saya. Berarti bisa dibilang sebetulnya teknik elektro ini dasar dari hal-hal yang saat ini justru booming gitu ya Mas ya? Betul sekali. Wah, itu cukup menarik juga sih sebenarnya. Karena yang kita tahu sekarang ya, khususnya saya angkatan 2022 yang lahir tahun 2003-an, Ya. 2004-an, yang kita tahu ya IT, Ya. AI yang cukup booming lah pada sekarang. Padahal inti dari semua itu ada di teknik elektro. Betul. Nah, Bang, kita sekarang breakdown ke mitos-mitos yang ada di elektro dulu di santai-santai juga ya kita ya. Nah, waktu awal saya dari SMK atau SMA ada 3 mitos nih Bang yang menarik menurut saya kita bahas. Jadi katanya kalau orang masuk elektro itu harus jago matematika, harus jago fisika. Yep. Karena kalau nggak jago matematika, nggak jago fisika, di kuliahnya itu nggak bisa apa-apa nanti tuh Mas. Ya. Bener gak tuh Mas? Oke, gini. Ini kalau dari sisi akademis saya akan dibenci, tapi dari sisi profesional mungkin saya akan dicintai dengan jawabannya. Oke, gini. Dibilang mesti bagus enggak juga. Nah, yang mesti teman-teman pahami adalah skillnya yang penting cukup. Oke, kita nggak bisa kuasain semuanya. Tapi yang jadi kita punya passion, yang jadi kita punya target, itu yang kita mesti kasih fokus lebih banyak. Nah, kalau saya pribadi, saya dulu jago di aljabar. Oke. Tapi saya nggak jago tuh di matematika yang lainnya. Jadi saya lebih fokus ke hal-hal yang saya suka. Nah, sekarang saya masih coding, saya masih bikin database dan sebagainya, saya masih analisa dan sebagainya. Akhir-akhir ini saya masuk ke IT security, saya masuk ke AI.
digabung sama IT security. Itu bidang yang bersentuhan dengan matematika, dibilang bisa banyak bisa enggak, tergantung kita lagi mau ngadepin apa. Nah, berhubungan sama fisika atau enggak, karena saya sebagai pengguna teknologi saya nggak berhubungan sama fisika. Oke, tapi saya mesti punya basis berpikir bahwa ini model matematikanya seperti apa. Iya. Oke, tapi nggak perlu jadi eh, S2 di matematika untuk bisa melakukan aplikasi gitu. Nah, buat saya jangan ketakutan dulu, cobain dulu. Dan kalau kita ada kekurangan, ya sudah, mau diapain gitu. Eh, Percaya sama saya, bahkan semua dosen di elektro aja nggak ada yang kita bisa bilang bahwa matematikanya itu bagus di semua level. Nggak. Oke, saya waktu bikin tugas akhir itu saya bikinnya animasi 3 dimensi. Iya. Oke, kepala saya mau pecah, tapi begitu saya tahu, oh ternyata menarik nih ya. Nah, mulai itu saya pelajarin bagaimana 3 dimensi itu bekerja, proyeksi bagaimana. Saya suka di situ, tapi kalau saya disuruh ditarik bahwa nanti mesti masuk lebih dalam ya ke integral lipat berapa, saya nggak bisa. Ya, kasarnya bos kita juga pada waktu nanti kita kerja nggak akan ada yang nanya begitu kan. Nah, nggak akan mungkin CEO-nya manggil, tolong hitungin nih integral lipat berapa, nggak mungkin. Nah, kecuali kita jadi scientist. So buat saya ada levelnya. Buat saya nggak perlu takut sih. Dan kalau kita punya masalah kan kita bisa ngomong sama teman, kita bisa ngomong sama senior. Buat saya juga yang menarik dulu di elektro itu, kita punya komunitas lab. Jadi kalau kuliah tuh lagi kesusahan, kita nggak bisa jawab, kita masuk ke lab itu, kita ngobrol sama senior, dia aja ya. Ya, sampai sekarang juga. Sampai sekarang, betul. Saya bisa masuk ke hampir semua lab yang ada di elektro loh. Jadi saya harus kuat dulu, saya jadi asisten di lab elektronika, sempat abis yang udah pasti ya, lab komputer udah pasti. Tapi yang menarik itu dulu di sistem kontrol, di C. Sistem kontrol. Ya. Ada asistennya nggak bisa masuk, saya disuruh gantiin. Jadi saya keterusan tuh beberapa kali praktikum. Jadi hampir semua saya cobain, dan jadinya kenal banyak senior, kenal banyak dosen. Akhirnya kalau saya punya masalah, saya bisa tanya sama siapapun gitu. Jadi ya dibilang mesti jago nggak juga, yang penting cukup gitu. Cukup. Jadi sebenarnya elektro itu nggak semenyeramkan harus jago matematika dan fisika ya Mas ya. Nah, ada mitos lagi Mas bahwa kerjaan anak teknik elektro itu nggak jauh dari teknisi listrik atau reparasi elektronika. Dulu kita bercandaannya begini. Kuliah komputer ya, bisa nginstal Windows nggak? Oke. Atau nih monitor nggak nyala nih, bisa ya nggak juga. Itu mindset di masyarakat kita yang salah sih. Nah, nggak. Kalau di luar negeri kita bisa lihat bahwa lulus S1 jadi sarjana elektro, waktu kita mau jadi teknisi itu kita disuruh ujian loh. Jadi ada ujian negaranya. Jadi sertifikasi itu ada lagi. Jadi nggak bisa lulus S1 and then dibilang dia jadi electrical engineer. Nggak. Jadi dia mesti ambil sertifikasi, itu diatur sama state, di beberapa state seperti ini. Nanti dia dapat sertifikat, baru dia bisa jadi electrical engineer. Jadi ada uji kompetensinya lagi. Nah, itu yang membedakan antara lulus dapat titel dengan lulus punya skill. Oke. Nah, saya arahin ke situ dulu. Karena kenapa? Bahwa kalau orang nanti ngeliat, nanti akan jadi electrician, enggak juga. So, balik lagi ke konsep yang kita bahas tadi. Sekarang yang tadinya ada di bawah sekarang ke build up jadi di atas gitu layernya. Jadi enggak, bahwa orang lulusan elektro kalau dia ambil komputer ya dia mau jadi programmer, dia mau jadi database engineer, dia mau jadi security specialist dan sebagainya, itu banyak. Yang lain juga akan seperti itu gitu. Jadi akan jadi teknisi listrik dan sebagainya enggak juga. Karena saya ngelihat kok ada senior kita yang lulusan Air Squad pun dia awalnya memang kayak jadi PLN, habis itu dia keluar dia malah masuknya ke IT gitu. Nah, yang penting kita punya basisnya dulu, cara berpikir kita, basis bahwa kita punya kita punya fondasi yang kuat sehingga kita mau belajar ilmu yang lain tuh banyak gitu.
Jadi nggak harus jadi seperti itu, enggak. Ya lagian kalau kita setiap kali kita saya jadi asisten di lab komputer, saya coding, masa saya mesti jadi tukang reparasi, kan nggak mungkin gitu. Iya. So enggak lah, itu nanti yang kuliah elektro yang paling paham. Jadi udah kita ngerasain, kita terjun di situ, kita akan paham. Oke. Nah, berarti ya Mas ya, kalau bisa kita simpulin, Ya. sebetulnya terkait masalah pekerjaan di teknik elektro ini bukan hanya sekedar dua bidang atau berbagai macam bidang. Karena di elektronya sendiri aja udah banyak bidang yang bisa merajut kemana-mana gitu ya Betul. Mas ya. Nah, selanjutnya ini ada kalau di angkatan 22 sendiri Mas, perempuannya itu kan emang dikit. Ya, Nah, kalau di angkatannya Mas Febri itu gimana? sama. Sama. Tapi kan berarti bukan gak ada kecocokan ya, tapi emang apa ya? Jadi minat perempuannya sendiri ya. Ya. Karena ada stereotip-stereotip nih Mas yang dibangun di masyarakat yang menurut saya kurang make sense gitu. Ya. Bahwa perempuan ini gak cocok di elektro karena kerjaannya nanti cenderung di lapangan Hard labor, gitu-gitu. ya. Padahal seperti yang kita tahu sendiri nggak semuanya di lapangan juga. Nah, Betul. pandangan Mas Febri nih tentang perempuan-perempuan teman-teman kita yang dari SMA atau SMK yang pengen masuk elektro tapi terkurung oleh stereotip-stereotip Ya. primitif seperti itu tuh Mas. Ini tergantung lagi sama pribadi manusianya. Kalau saya tipe yang lebih suka kompetisi sehat. Dalam artian saya nggak membedakan gender bahwa pria itu lebih baik dari wanita, nggak. Saya punya programmer saat ini jago banget. Programmer nomor 1 saya itu cewek. Ya, saya kasih kerjaan apapun yang tadinya saat ini dia nggak bisa, saya kasih waktu yang cukup, dia jadi bisa. Nah, programmer cowok saya nggak sehebat itu. Oke, dan matematikanya ini anak jago banget, jago banget. Jadi tergantung nih mau nyoba atau enggak. Nggak bisa dibilang bahwa nanti kamu akan dapat kerja lapangan bla bla bla, enggak juga. Kita mesti berani mendobrak stereotypingnya masyarakat gitu loh. Nah, kalau saya selalu bertanya, yang ngomong ini pernah ngerasain nggak kuliah di elektro gitu. Itu Ya kan, dia. sama kayak misalnya gini, ini nasi goreng nih, oh enak nggak? Kalau dia ngomong oh nggak enak, kita mesti nanya, udah pernah nyobain belum? Belum, ya udah jangan didengerin omongannya gitu loh. Saya ketemu banyak sekali wanita yang buat saya bahkan lebih hebat dari saya berani akui, itu jadi CEO, jadi apa, dan basisnya mereka itu waktu kuliah tuh engineering. Saya bahkan ketemu montir, kalau kita bilangnya Iya. montir ya, itu cewek dan itu sangat jago. Jadi tergantung anaknya mau terima nggak. Kalau memang misalnya dia memilih untuk kerja di lapangan, ya sudah, passionnya di situ. Kalau tidak ya jangan. Dan kita nggak boleh beda-bedain karena semua profesi by the end of the day itu akan punya nilai plusnya sendiri dan dia akan punya nilai-nilai positifnya untuk masyarakatnya sendiri gitu. Nggak boleh kita beda-bedain. Jadi buat saya kalau cewek sampai nggak masuk ke elektro itu ya mungkin secara pribadi dia sudah segen duluan. Iya. Nah, tugas kita adalah sebagai orang yang paham bahwa elektro seperti apa untuk ngasih tahu mana yang benar, mana yang tidak, gitu loh. Contoh saya nggak pernah tuh mesti instalasi arus kuat dengan kabel berapa puluh mili tegangan berapa ratus ribu volt, itu nggak pernah karena memang jenjang karir saya adanya di IT gitu loh. Nah, jadi itu teman-teman buat kalian perempuan-perempuan yang di luar sana yang kemakan stereotip-stereotip kuno ini ya Mas Iya. ya. Jangan Jangan takut. takut, jangan dengerin kata-kata orang. Karena hidup kita ditentukan oleh kita sendiri ya Mas. Betul. Dan elektro itu nggak sekedar teknisi elektro itu ada pemrogramannya juga, ada sistem kontrolnya juga. Betul. Dan bahkan di dunia-dunia sekarang ini ya Mas, kalau yang saya lihat sebetulnya peran-peran perempuan itu udah cukup banyak juga. Ya. Dan tadi disampaikan juga Mas Febri, pemrogramannya Mas Febri perempuan, banyak engineer-engineer juga dari perempuan. Jadi sebetulnya hal-hal kayak tadi harus kita lawan. Karena kalau nggak kita lawan, sampai kapan nih perempuan-perempuan kita bakal kemakan stereotip-stereotip kuno terus ya Mas ya.
Dan buat saya gini, kalian kan udah punya teknologi kayak LinkedIn dan sebagainya. Iya. Searching aja sarjana elektro tapi gendernya wanita. Lihat pekerjaan jadi apa. Nah, itu bisa Iya. saya selalu bilang kalau kalau kita mencita-citakan menjadi sesuatu, cari beberapa role model buat kita copy, ikutin langkahnya, kalau perlu belajar dari dia dan lihat dia perjalanannya seperti apa. Nah, dengan kita belajar seperti itu, kita jadi dapat pengalamannya dia, kebijaksanaannya dia, tinggal kita pakai. Gitu. Setuju Mas. Bahkan kepala jurusan kita saja perempuan Mas. Jadi jangan sampai kemakan stereotip kuda Iya. tadi nih. Nah, kebanyakan anak teknik itu yang sekarang di framing di TikTok itu tugasnya banyak Mas. Ya, Tugasnya numpuk. Time manajemennya kadang-kadang suka kurang teratur. Ya. Nah, kalau dari Mas Febri sendiri nih, saat menjadi mahasiswa pada saat itu ada gak sih time management yang Mas Febri lakukan terus-menerus? Bahkan kalau saya dengar-dengar Mas Febri juga sempat jadi atlet wushu ya. ya. Nah, itu kan ada antara atlet terus juga Ini Richard yang ngomong. Lu ya. Oh. ada atlet, akademik juga. Nah, sistem belajar dan pembagian manajemen waktunya itu gimana Oke. tuh Mas? Ini podcast agak bebas kan ya? Bebas. Oke, jujur ya, time management saya nggak ada. Kalau kita mau jujur, saya cuman punya jadwal terbagi jadi 3. Satu, saya mesti punya jadwal sama keluarga. Kedua, saya mesti punya jadwal kuliah. Yang ketiga, saya mesti punya jadwal untuk olahraganya saya. Nah, waktu itu hidup saya seperti itu. Nah, itu yang saya jaga. Jadi kalau misalnya sudah selesai kuliah, saya memang mesti pergi ke latihan, saya pergi latihan. Selesai latihan, saya akhiri, saya pulang ke rumah. Oke. Sisanya nggak ada. Dan kalau soal tugas, buat saya gini, ini mohon maaf ya, dan semoga pengalaman saya diperbaiki oleh pemerintah dan juga menteri-menteri pendidikan yang berikutnya. Buat saya, yang saya pelajari selama di elektro, to be honest, yang terpakai itu mungkin sekitar 20%. Sisanya itu pemanis. Oke, tapi pemanisnya, kenapa saya bilang pemanis? Karena buat saya nilainya manis. Jadi gini, saya waktu itu ingat banget, saya kuliah arus kuat. Dosennya sangat hebat sekali. Dia bahkan yang mendesain jalur kelistrikan kita punya kampus tercinta ini. Wis. Tapi buat saya saat itu feel saya nggak dapet. Jadi saya duduk di paling belakang, saya coding. Nah, apakah itu contoh yang baik? Tidak. Oke, saya bilang itu bukan contoh yang baik. Tapi pertanyaannya adalah, kalau saya memang pengen jadi masuk ke dunia IT, kenapa selama beberapa semester di awal saya dicekokin sama hal-hal yang tidak masuk ke situ? Mungkin jawaban mereka adalah, ya biar nanti setelah belajar jadi tertarik, minatnya naik ke atas. Enggak juga bos, gitu. Kadang ada yang enak kayak saya, jadinya kita masuk kuliah itu cuman untuk formalitas. Iya. Oke. Untungnya saya itu duduk di antara teman-teman tuh yang suportif. Oke. Jadi kadang saya cuman nyontek. Oke. Jadi kita bisa bagi tugas nih, termasuk sama Richard. Oke. Kita bagi tugas. Lu kerjain yang ini ya. Nanti waktu di kelas gue ngopi ya. Nah, padahal tugas yang kita copy itu untuk kuliah selanjutnya. Oke. Nah, itu buat saya dibilang bandel, iya juga. Tapi itu strategi. Itu buat saya time management yang sangat baik. Oke. Karena kenapa? Kita jadi punya kehidupan. Itu nakal yang buat saya normal selama kita kuliah. Ingat, nakal boleh, jahat jangan. Iya. Nah, jadi kalau untuk time management buat saya, tugas banyak, bagi-bagilah sama teman. Teamwork, yes. Bagi-bagi sama teman. Lu kan kalau misalnya ngajain 10 pertanyaan nggak butuh baca buku semuanya kan. Yeah. Bagi-bagilah sama teman. Jadi teman susah, kita susah, tapi senang kita bagi sama-sama. Nah, tugas banyak enggak juga.
selama tugas itu kita dapat feel-nya untuk ngajar ini kita punya passion, kita akan fokus kok ke situ. Contoh dulu kita dapat coding, bikin alat sama Pak Kuat ya. Itu karena saya passionnya di situ, saya bisa kerjain itu sampai begadang-begadang nggak biasa. Oke, tapi to be honest, untuk tugas-tugas yang memang feel-nya saya nggak dapet, saya cari tuh yang pintar-pintar itu. Dulu di angkatan saya ada Richard, ada Monik, ada Ambia. Ya udah saya deketin aja tuh. Ada Yan Raymond segala. Sekarang jadi CEO-nya Sentra Rama tuh. Ya udah saya deketin. Pinjem dong. Gitu. Nah, buat saya kalau kita bilang time managementnya saya itu doang. Bahwa saya mencurahkan waktu dengan porsinya, tapi pada waktu saya ketemu passion saya curahkan lebih banyak fokus. Dan untuk hal-hal yang nggak menarik, saya akalinnya dengan ya pinjem teman punya. Ya, to be honest, kita nggak bisa nguasain semuanya di saat yang bersamaan. Jadi kita mesti bergaul juga di kampus. Buat saya salah satu nilai yang ada di kampus selain minjem tugas itu adalah kita bersosialisasi. Nah, tugas yang banyak nggak usah takut. Kita selalu bisa ngopi punya orang, kita selalu bisa pinjam punya orang. Yang penting kita having fun. Dan selama di kampus kita mesti mengeksploit diri kita sendiri terhadap akhirnya saya ketemu passionnya nih. Gitu. Jadi tugas buat saya ya selama punya nilai kerjain, nggak punya pinjem. So ya ini saya akan dibenci oleh semua termasuk Bapak Richard, tapi ya begitulah apa adanya. Karena time manajemen waktu itu kan berkaitannya sama skala prioritas ya Mas. Dan terkadang skala prioritas orang itu muncul ketika dia punya sesuatu yang dia senangin. Nah, mungkin yang tadi Mas Febri sampaikan itu adalah bukti bahwa skala prioritas itu ada dan penerapannya ya seperti itu. Mau tidak mau, karena mengeneralisasi sebuah pendidikan juga bukan hal yang bagus juga sebetulnya. Dan tadi kata Mas Febri, ini PR buat teman-teman nanti ke depannya, generasi-generasi muda yang merasa, kalau yang masih merasakan itu bisa memperbaiki ke hal yang lebih baik. Jangan takut sih, apalagi sekarang ya ada chat GPT. Lu dapat tugas tanpa chat GPT selesai kok. Like 80% kejawab, sisanya manisin aja. Lihat aja dosennya tuh demennya apa gitu. Udah ikutin. Itu bukti perkembangan teknologi yang cukup pesat lagi ya Mas. Betul. Ya, nah selanjutnya ada pembahasan yang menurut saya ini lebih mendalam lagi nih Mas dari penjurusannya Mas Febri. Siap. Nah, sistem komputer itu susah atau tidak Mas untuk jenjang karir lagi selanjutnya nih? Buat saya sih ya tidak akan susah karena contoh di bidang saya ada saya lagi fokus ke salah satu bidang di sistem komputer itu adalah information security. Indonesia itu masih kekurangan jagoan-jagoan information security itu sampai 80%. Dari market 100% kita cuma bisa fulfill 20, dan kebanyakan 20 ini nantinya akan pergi ke luar negeri karena di sana lebih bagus. Nah, so masih ada gap 80. Habis itu kita kayak data analis. Kita juga masih kekurangan data analis gitu. Programmer walaupun sudah banyak programmer, tapi untuk market Indo itu kita masih kurang. Nah, kayak sekarang ya orang nggak bilang bahwa DBA dan sebagainya itu juga kita masih kekurangan yang bagus-bagus. Nah, jadi buat saya susah atau enggak, kesempatan akan semakin banyak. Cuman permasalahannya dengan kondisi yang sekarang adalah gini, anak muda zaman sekarang tuh kalau terima tantangan kebanyakan dia mikirnya aduh ini susah. Oke, nggak boleh. Kita jadi jago karena kita bisa ngatasin kesusahan kita. Mau ngatasin 100%, mau ngatasin 80%, mau ngatasin cuma 50%, itu yang paling penting. Gini, anak buah saya punya satu kalimat yang sangat bagus. Ngeluh boleh, berhenti jangan. Lu mau ngeluh, lu mau nangis, tapi berhenti jangan. Nah, kalau kita mau dapat pekerjaan yang kita mau posisi jabatan yang kita mau skill yang kita mau, ngeluh boleh, istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Nah, Indonesia tuh masih kekurangan talent yang skillful,
Jadi untuk komputer sendiri buat saya kedepannya akan sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan besar nih, eh, yang menyakitkan hati saya adalah kalau saya lihat level CIO, level CTO, level CISO, Information Security Officer juga, itu kebanyakan dipegang sama expat. Orang India, orang Iya. US, orang apa. Loh pertanyaannya kenapa nggak ada orang kita? Gitu loh. Kita nggak kalah pintar gitu. Cuman mungkin ya dari Problem segi solving. label, iya, bahwa pelabelan bule itu lebih bagus, ya mungkin masih ada di masyarakat kita. Tapi juga di satu sisi kita punya tanggung jawab untuk mengupgrade skill kita, cara pikir kita. Dulu Pak Ferry pernah ngomong kan, bule sama kita bedanya cuma bulenya doang gitu. Dan gilanya bule di Indonesia makan nasi goreng gitu, jadi sama aja buat Sama. saya sih. Walaupun secara teoritis pendidikan kita tertinggal peradabannya, tapi secara pemikiran dan secara skill berarti menurut Mas Febri itu nggak jauh beda lah Mas ya. Enggak jauh beda. Kita mesti pisahin antara pendidikan formal sama skill. Oh, beda berarti itu Mas ya. Yes, buat saya beda banget. Contoh begini, saya belum lama ini ngobrol sama istri saya. Saya punya temen di US, anak cewek dia, itu hobinya ternyata otomotif. Jadi yang terjadi adalah dari dia SD, dia cuma kasih tahu anaknya nilainya yang penting cukup untuk naik kelas. Tapi di setiap Sabtu Minggu, dia panggilin montir terkenal di US, dia panggil ke rumahnya, ajarin anaknya bagaimana bongkar mobil. SMP, anaknya bisa bangun mobil sendiri, dia rakit sendiri. Oke, apakah dia akan dapat itu di pendidikan formal? Saya rasa tidak. Enggak. Oke, so pendidikan formal adalah untuk cara pikir, dia bergaul dan sebagainya, ngikutin nilai-nilai sosial. Karena kita masih menganggap nilai sosial itu kan penting ya, kita mesti ikutin. Kalau nggak kita dikucilkan. Tapi skill itu dapetnya dari tadi, yang profesional tadi dia belajar gitu loh. Sama, eh, kalau saya kuliah soal olahraga, apakah saya akan jadi atlet yang baik? Enggak kan? Atlet ini kan butuh skill gitu loh. Iya. Nah, jadi tolong dipisahkan. Nah, kuliah silahkan, dapat nilai baik silahkan, tapi kalian mesti punya skill. Kalau saya kayak dulu ambil kursus lagi, saya ambil kursus Java, saya ambil kursus SQL Server dan sebagainya. Eh, jadi itu di luar pendidikan formal di kampus. Tolong dipisahkan nih pendidikan formal sama dan pendidikan. skill. Iya, karena to be honest, pada waktu kita duduk di kelas, di kampus, di sekolahan, tujuan kita cuma untuk dapat nilai yang baik. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana nilai yang baik itu dikonvert jadi skill. Nah, itu tugasnya. Itu dia. Karena kehidupan itu dimulai setelah kita kuliah dan skill itu yang membuat hidup kita ke depannya lagi ya Mas ya. Betul. Nah, sebagai pandangan nih Mas dari Mas Febri yang notabene adalah sebagai CEO, GM dan CTO. Menurut Mas Febri nih, seberapa, kan tadi kita bahas sistem komputer ya. Ya. Sekarang seberapa tinggi sih sekarang market yang dibutuhkan teknik elektro? Karena yang digaungkan pemerintah sekarang kan informatika dan lain sebagainya. Sedangkan dasar-dasar dari itu semua kan teknik elektro. Nah, apakah teknik elektro ini masih relevan di dunia perindustrian sekarang sebagai pandangan Mas Febri sebagai yang CEO, CTO dan GM tadi, ataukah emang sudah mulai menurun? Oke. Secara kurikulum ya, kalau saya lihat, saya ada bandingin sih belum lama ini sama tim HRD saya bahwa eh, kenapa kita nyari profesional yang siap kerja gitu dengan requirement-nya sesuai dengan perusahaan ya, itu kayaknya gapnya tuh sekarang makin jauh. Oke, tadi pendidikan formal ada di sini, Iya. skill yang kita butuhin ada di sini. Oke, tapi apakah kita bilang bahwa satu kesatuan unit elektro ini nggak berguna? Nggak berguna. Tapi tadi pribadinya tuh mesti ngejar skillnya, bukan ngejar nilainya. Nah, kenapa tadi waktu ditanya time managementnya gimana? Boleh tanya sama Richard nih. Saya kebanyakan main di lab ya, gue ya, bro ya. Jadi saya belajar coding itu bukan di dalam kelas.
Saya belajar coding itu dari senior. Jadi saya gaul sama senior, senior ngomongin, Feb, mau jalanin project nggak? Mau, saya belajar coding di situ. Nah, eh, saya jadi asisten di lab dan sebagainya. Itu kayaknya jadi skill. Percaya nggak percaya, saya ngasistenin di lab tahun segitu, saya bisa beli PS2 dari hasilnya. PS2 waktu itu saya masih ingat harganya 2.500.000. Cukup mahal bos di tahun itu. Itu cukup mahal. Semua kaget lah. Lu bisa beli PS2 dari ngasistenin? Iya dong bos, gaya kan. Habis itu begadang main PS2 ya nggak belajar. Nah, tapi di situ buat saya punya skill. Saya jadi punya skill. Saya nggak ngejar nilai. Ada mata kuliah tertentu yang saya suka, saya ngejar nilai. Karena itu buat saya waktu itu ya ego saya pribadi, saya mesti bagus. Karena saya mesti dapat nilai bagus di yang saya suka. Tapi saya juga ngejar skillnya. Nah, kalau untuk elektronya sendiri, sepertinya kita butuh duduk bareng, kita diskusi bareng bahwa pemenuhan kurikulum dan membuat manusia Indonesia bisa jadi skillful, ini dua hal yang berbeda. Hmm. Nah, bagaimana kita bisa gap ini nih jadi semakin dekat. Nah, itu tugas kita sama-sama. Itu yang kenapa saya bilang kalau kita tujuannya pengen jadi expert di IT security, ya sudah dari kuliah kalau memang sudah punya kemauan ambil khususnya gitu. Kalau di kampus kita dikasih basisnya, basis pemikiran bahwa ini mesti begini loh, stepnya mesti begini. Tapi kalau kita ambil kayak tadi khusus kayak tadi dan sebagainya, dia akan ajarin aplikatifnya. Nah, tugas kita berikutnya adalah untuk bagaimana untuk sebagai pribadi jembatan ini satu sama lain. Jadi elektronya kepake apa enggak? Sangat kepake. Cara pikir saya selama ini banyak kebantu oleh nilai-nilai yang saya dapat dari elektro. Jadi jangan takut. Nah, bagaimana kita bisa mendobrak bahwa yang bagus tuh kayak sistem informatika yang bagus? Enggak sih, men. Kita bisa lihat bahwa zaman sekarang bahkan ya saya punya owner di bisnis agriculture itu kuliahnya ekonomi loh. Om saya kuliah kedokteran jadi orang IT loh di CIMB. Jadi mesti dibedain antara formalitas kurikulum sama skill tadi, sama pengalaman. Dan elektro itu buat saya basis yang sangat baik untuk mengubah pola pikir kita yang tadinya jadi nggak tahu apa-apa, bagaimana kita bisa analisa dari A sampai B sampai C. Daripada ini sorry banget ya buat anak informatika, daripada cuman belajar di informatika ini ada tools A ini makainya begini, kalau di elektro toolsnya kita buka, kita bedah jadi kayak dokter bedah tuh. Oh ternyata di tools ini ada A, ada B, ada C gitu loh. Nah akhirnya dari tools ini bahkan kita bisa keluarin, kita bikin sistem yang lain. Nah jadi kita bukan cuma jadi pengguna, tapi kita belajar desainnya di dalam seperti apa, and then bisa kita ubah jadi apa. Bahkan mungkin kita bisa bikin next generationnya gitu. Berarti ibaratnya selain kalau di informatika ibaratnya program, kalau di elektro sendiri kita dituntut untuk mempunyai skill analytic thinking yang Betul. cukup lah mas ya, ibaratnya seperti itu. Nah mungkin nih mas sebagai penutup dari Mas Febri sendiri, pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa teknik elektro dan teman-teman yang akan masuk ke teknik elektro itu sendiri. Oke. Kesatu buat saya, jangan takut untuk mencoba. Nah, kekurangan masyarakat kita adalah orang tua kita, masyarakat kita mendidik untuk kalau udah terjun ke situ telan seumur hidup. Nggak boleh. Bahwa kalau seperti itu ya, saya tidak akan punya titel jadi CEO di perusahaan agribisnis. Karena kenapa? Saya akan stay di IT. Nah, saya nggak akan jadi GM di perusahaan telekomunikasi karena saya akan stay di IT. Tapi karena saya berani coba, jadinya saya kemana-mana gitu loh. Nah, yang kedua, cari passionnya ada di mana. Cari passion ini berhubungan sama tadi berani mencoba adalah cobain semuanya selama masih ada kesempatan. Mendingan gagal di saat muda daripada nanti. Pasti, Pak. Iya. Dan kalau gagal kenapa ya sudah. Nah, kacaunya itu kita dididik untuk tidak boleh gagal. No, saya selalu bilang gagallah sebanyak-banyaknya sehingga masa Tuhan segitu jahatnya sih dari 10 kali nyoba masa 10-10-nya gagal, habis itu kita nggak dapat apa-apa. Tuhan kayaknya nggak sejahat itu deh gitu. Pasti akan ada yang berhasil. So
kita mesti coba cari passion kita ada di mana, dan kalau sudah, nomor 3 adalah cari satu bidang di mana kita jadi master di situ. Nah, kalau itu sudah ada, keempat nih ya, apalagi untuk anak-anak teknik ya, jangan lupa gaul. Itu yang paling Ilmu kehidupan yang paling tinggi itu adalah pergaulan, cuman jangan salah gitu. Koneksi, relasi. Nanti begitu kita udah levelnya mungkin jadi bos, jadi pengusaha dan sebagainya, iya relasi itu penting loh, karena kita akan stuck di satu titik, kita mesti cari bantuan. Sama, saya juga kalau lagi coding saya stuck, saya cari bahkan anak buah saya, bahkan teman-teman saya, bahkan junior saya tanya, bisa bantuin nggak di sini? Gitu loh. Nah, 4 hal itu kalau digabungin, dunia akan indah. Oke, jadi di kampus itu buat saya untuk kita mengasah cara pikir kita, menuhin kewajiban kurikulum kita, oke, tapi juga tempat kita bergaul, sehingga nanti pada waktu kita sudah kemana-mana, sudah lulus, kita punya teman-teman yang banyak untuk ngisi kekurangan kita. Jadi jangan takut coba sih. Dan dibilang bahwa elektro itu pasti kerja di lapangan dan sebagainya, enggak. Tapi ada yang suka nggak ya? Ada yang suka. Bahkan disuruh pindah nggak mau gitu. Ya buat saya ya itu satu nilai yang mungkin dia junjung tinggi, bahwa idealisme dia di situ ya kita mesti hormatin. Dan jangan salah, engineer di luar negeri itu bayarannya tinggi-tinggi loh. Ya, itu bahkan mereka bisa pensiun ya, kalau ilmu investasi cukup bagus, bisa pensiun dengan sangat indah gitu. Jadi tidak bisa dijagokan bahwa elektro itu tidak ada masa depan. Karena yang tadi Mas Febri sampaikan itu jangan takut mencoba teman-teman. Karena kalau kita takut mencoba, nanti yang terjadi adalah kita takut gagal dan susah untuk berhasil. Betul. Jadi selanjutnya itu jangan pernah mempunyai stereotip yang kecil bahwa teknik elektro itu hanya kerja lapangan. Ada kerja-kerja lain juga, ada IT, pemrograman dan lain sebagainya. Dan masa depan di teknik elektro sendiri yang Mas Febri sampaikan bukan hanya sekedar masa depan belaka, karena seperti yang kita tahu perkembangan teknologi kita di Indonesia sendiri, di dunia, dan itu pasti membutuhkan orang-orang dari teknik elektro itu sendiri ya Mas. Dan sampai sekarang yang paling Mas Febri rasain juga untuk anak teknik, pesannya tadi jangan lupa gaul karena relasi itu penting. Yes. Nah mungkin itu aja nih Mas yang bisa kita obrolin hari ini. Siap. Dan untuk teman-teman stay terus podcast selanjutnya dari FTI khususnya teknik elektro. Bahkan ada pemateri-pemateri lagi yang hebat-hebat seperti Mas Febri ini. Thank you. Dan terima kasih Mas atas pesan-pesannya, dan untuk teman-teman jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Oke, thank you Mas. Iya, thank you. Thanks Atas for having me ilmunya. ya. Thank you, Pak.